Putu, berkaitan dengan analisa yang Anda sampaikan, kita sepakat bahwa tampaknya satu arah ini, baik penasehat hukum maupun para terdakwa untuk mengatakan apa yang mereka lakukan. Mereka tahu ada SOP yang sebetulnya dilanggar, tetapi mereka mengikuti perintah atasan. Apalagi ini polisinya polisi, Kadif Propam Polri, Jenderal Kepolisian begitu, sehingga kemudian mereka mengikuti saja. Mungkin Anda juga berdiskusi dengan jaksa penuntut umum sedemikian rupa, atau juga mungkin para pengamat yang nanti akan saya sambung di studio juga. Apa kemudian, karena jaksa penuntut umum kan harus membuktikan dakwaannya begitu, yang kemudian nanti bisa menjadi kontra dari apa yang disampaikan oleh para terdakwa dengan penasihat hukumnya bahwa mereka mengikuti saja perintah atasan. Dari yang mungkin Anda diskusikan dengan jaksa penuntut umum, apa yang mungkin nanti akan terjadi dalam persidangan selanjutnya, Putu? Ya, Bayu, sebetulnya kalau kita bicara soal menggali informasi, tentu ini bukan hanya jadi jaksa saja, tetapi juga jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan ini coba menggali informasi terkait dengan pertanyaan Anda begitu. Apa sebetulnya senjata rahasia yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum untuk kemudian membuktikan dakwaan-dakwaan yang sudah disusun dan juga dibacakan di ruang sidang kepada 6 orang terdakwa, termasuk salah satunya adalah Verdi Sambo. Nah, tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, Bayu dan juga saudara, karena memang prosesnya masih panjang, bagaimana kita lihat kemudian saksi ahli ini baru dihadirkan begitu, bukti-bukti yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum ini masih belum ingin disampaikan kepada publik, dan nanti lebih detail, lebih lengkapnya ini selalu disebut akan disampaikan di proses persidangan ketika nanti sidang berlangsung. Nah, tetapi yang kemudian satu hal yang perlu diketahui, Bayu dan juga saudara, bahwa barang-barang bukti yang nantinya akan dihadirkan, kalau kita lihat bagaimana kemudian komposisi dari saksi-saksi yang dihadirkan, selain kemarin juga sudah ada saksi faktual, di mana ada dari pihak penyidik Polres Jakarta Selatan yang juga turun melakukan olah TKP di proses awal begitu, di tahap awal kematian Yosua Huta Barat di TKP yang ada di Duren 3. Kemudian juga nanti akan ada saksi ahli. Nah, kalau kita lihat bagaimana kemudian saksi ahli ini akan dipanggil begitu, tentu saja ini juga menjadi salah satu upaya dari jaksa penuntut umum untuk membuktikan beberapa hal, termasuk soal kalau kita lihat kenapa ini menjadi penting, dan ini juga menjadi ada momen di mana ada adu argumentasi antara kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum. Kalau kita lihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, Bayu, ini berkaitan dengan pasal yang digunakan atau dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum terkait dengan Undang-Undang ITE. Kalau saya perhatikan, penasihat hukum dari masing-masing terdakwa, terutama Cuk Putranto, kemudian juga Baikuni Wibowo, ini masih konsisten menyebut bahwa kliennya ini tidak melakukan upaya untuk merusak CCTV. Jadi yang dari kemarin ini dipertanyakan adalah kondisi dari DVR-nya tersebut. Apakah kemudian yang tidak bisa dilihat ini ketika berada di DVR-nya atau ketika sudah dipindahkan ke eksternal hard disk-nya. Kemudian juga satu hal yang disebut agak meringankan begitu, yakni oleh kuasa hukum dari Baikuni ini menyampaikan Baikuni itu sebetulnya membuat peristiwa terang benderang, karena dari Baikuni lah ditemukan CCTV yang menunjukkan Yosua Huta Barat masih hidup, sehingga mematahkan skenario Sambo terkait dengan baku tembak yang terjadi di Duren 3. Nah, tetapi kembali lagi Bayu dan juga saudara, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bukti-bukti yang katakanlah menjadi senjata pamungkas dari jaksa penuntut umum ini masih belum dikeluarkan di proses persidangan. Jadi masih membahas soal kronologi, masih membahas soal CCTV bekerja seperti apa, kerja dari DVR atau alat perekam dari CCTV ini seperti apa, kemudian juga peran dari masing-masingnya ini juga masih terus digali. Jadi kita masih menanti sebetulnya, Bayu, apa kejutan-kejutan lain, karena kalau kita bandingkan dengan pidana ataupun juga perkara yang satu lagi yang berkaitan dengan pembunuhan berencana, tentu saja setiap minggunya kita mendapatkan informasi yang baru. Ada bukti kayak misalnya seperti pekan ini ada CCTV yang kemudian dihadirkan di ruang sidang. Nah, hal-hal seperti ini juga yang sebetulnya dinantikan oleh jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan, apa yang kira-kira dimiliki oleh jaksa penuntut umum, karena kalau kita lihat untuk membuat
dakwaan dari jaksa penuntut umum ini disetujui atau diterima oleh majelis hakim, tentu saja bukan hanya ada kesaksian dari para saksi, baik itu saksi faktual, saksi ahli ataupun juga nanti saksi mahkota, tetapi juga ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Bayu. Baik, ini Putu Trisnanda, terima kasih analisa Anda dari terus mengikuti jalannya sidang untuk perintangan penyidikan kasus penanganan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Kita akan bertemu lagi dengan analisa-analisa Anda nanti yang mungkin akan jadi jauh lebih lengkap berkaitan dengan sidang lanjutan yang akan berlangsung hari ini. Saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kami segera kembali.